Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Melekat itu sama seperti pokok anggur dengan rantingnya. Yang tidak terpisahkan. Yang terhubung. Yang tersambung terus menerus. Yang konsisten. Dengan kata lain, seorang penyembah itu tidak bisa terlepas dari yang dia sembah. Bahkan dikatakan firman Tuhan, pada saat dia semakin menyembah yang dia sembah, semakin dia serupa dengan yang dia sembah. Seorang penyembah itu bukan pada saat menyembah, pada saat lagi mau ada jadwal. Oh, hari ini minggu depan aku jadwal PW, aku baru menyembah Tuhan. Itu bukan seorang penyembah. Tapi seorang penyembah, gak peduli mau ada jadwal apa enggak. Hidupku selalu terhubung dan terkonek dengan Tuhan. Alright, saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Mari keluarkan catatan saudara, kita masih di dalam tema vibrant worship. Yang artinya adalah penyembahan yang penuh energi dan antusias. Minggu lalu kita belajar bahwa penyembahan itu adalah kehidupan kita. Bukan sekedar serangkaian kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Lebih daripada lagu-lagu yang kita nyanyikan, lebih daripada musik yang kita mainkan, lebih daripada tangan yang kita angkat. Penyembah itu adalah identitas saudara dan saya. Dan penyembahan yang benar itu ditandai dengan kita yang terhubung dengan hadirat Tuhan, yang bukan lagi dibatasi oleh tempat di mana kita menyembah, tetapi di mana saja. Minggu lalu kita belajar bahwa penyembahan yang benar itu ditandai dengan kita mengenal siapa yang kita sembah. Minggu lalu kita belajar bahwa penyembahan yang benar itu ditandai dengan hidup di dalam persatuan dengan Roh Kudus dan di dalam ajaran kebenaran. Dan hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya mau bagikan minggu lalu. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Heart of Worship. Atau hati yang menyembah. Vibrant worship itu harus selalu dimulai dari hati yang menyembah. Vibrant worship bukanlah sesuatu yang dilihat dari luar karena punya semangat yang berapi-api, karena antusiasnya luar biasa. Terlihat begitu sungguh-sungguh, mengangkat tangan, melompat, menari dan sebagainya. Tetapi harus dimulai dari hati yang menyembah. Katakan sama saya, hati yang menyembah. Minggu lalu saya bagikan kita harus bisa membedakan mana tanda penyembahan dengan hidup sebagai seorang penyembah. Karena seseorang bisa memperlihatkan tanda-tanda penyembahan, tetapi belum tentu dia sebagai seseorang yang hidup sebagai seorang penyembah. Tetapi orang yang hidupnya sebagai seorang penyembah, sudah pasti dia akan memperlihatkan tanda-tanda penyembah. Dengan kata lain, saudara bisa datang ke ibadah, ke gereja, saudara boleh angkat tangan, terlihat sebagai orang yang menyembah Tuhan dan memperlihatkan tanda-tanda menyembah Tuhan. Tetapi di dalam hati saudara, saudara belum tentu adalah seorang penyembah Tuhan. Mari kita belajar dari Daud apa yang dimaksud dengan hati yang menyembah di Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dari sini kita bisa belajar bahwa hati yang menyembah, kita belajar dari Mazmur Daud yang pertama adalah hati yang mencari Tuhan. Karena hati yang menyembah adalah hati yang mencari dan mengejar siapa dan apa yang disembah. Kalau saudara melihat seseorang yang menyembah berhala, maka yang dicari dan dikejar adalah pasti berhala itu. Kalau seseorang menyembah uang, pasti yang dicari dan dikejar pasti uang itu. Kalau seseorang menyembah kekayaan, maka yang dicari dan dikejar itu adalah pasti kekayaan. Kalau seseorang menyembah kekuasaan, posisi, prestasi, maka yang dikejar, yang dicari pasti adalah kekuasaan, posisi, dan prestasi. Tetapi kalau seseorang menyembah Tuhan, maka yang dicari dan dikejar pasti adalah pribadi Tuhannya. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaan saya pagi hari ini adalah, do you seek God with all your heart and soul? Apakah saudara benar-benar cari Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu? Saudara catat, saudara tulis, saudara renungkan. Saudara datang pagi hari ini dalam ibadah, apa yang saudara cari? Apakah saudara benar-benar cari Tuhan? Apa cuma sekedar saudara cari pelayanan? Apa saudara cuma cari sekedar kegiatan rohani supaya, oh saya orang Kristen hari Minggu saya harus ibadah? Or do you really seek God in your life? Apakah saudara benar-benar cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu? Pada dasarnya kita akan mencari sesuatu yang kita perlukan. Kita akan mencari sesuatu yang kita anggap penting. Kita akan mencari sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah kita merasa kita perlu Tuhan apa enggak? Apakah kita anggap Tuhan itu penting, bahkan yang terpenting dalam hidup kita apa enggak? Pertanyaan kita pagi hari ini adalah apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Karena kalau kita nggak merasa bahwa kita perlu Tuhan, kita nggak akan cari Tuhan. Kalau kita nggak menganggap bahwa Tuhan itu yang bagian terpenting dalam hidup kita nggak akan cari Dia. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, maka kita nggak akan cari Tuhan. Saya cuma mau katakan begini, jangan cari Tuhan waktu kita lagi susah aja. Lagi ada masalah, lagi ada krisis, lagi ada pergumulan, tunggu keadaan udah kejepit, sakit parah, pintu-pintu tertutup, baru cari Tuhan. Itu namanya Tuhan ban serep. Tuhan tuh bukan ban serep kita. Pastor kalau gitu jadi kita nggak boleh cari Tuhan dong kalau lagi susah. Enggak, bukan begitu. Justru kita harus cari Tuhan. Tapi bukan saja pada saat lagi susah baru cari Tuhan. Tapi carilah Tuhan senantiasa setiap saat dalam kehidupan saudara. Itu adalah hati yang menyembah. In a good time, in the bad time, tetap cari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan pada saat kita lagi susah aja, namanya sama seperti orang yang cari oksigen hanya pada saat udah hampir mati baru cari oksigen. Padahal kita tahu bahwa oksigen itu kita butuhkan setiap waktu dan kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Sama sepertinya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. We need Him. Kita terhubung dengan Tuhan setiap waktu, di setiap musim dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Karena tanpa Tuhan, kita nggak bisa hidup. Kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, this is not an issue. Tapi ini akan jadi issue. Kalau kita hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kita nggak mengikuti Tuhan setiap hari.
Di Ulangan 4 ayat 29, saya mau bacakan di dalam Amplified Bible, dikatakan begini. But from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you search for him with all your heart and all your soul. Tetapi baru di sana kau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal kau mencari dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi cari Tuhan itu bisa separuh-separuh, bisa setengah-setengah, bisa segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan janji Tuhan buat mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya, dia pasti menemukan Tuhan. Tuhan akan membuka dirinya dan mengizinkan orang menemui orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap jiwanya dan hatinya. Di Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau kita jadi orang-orang yang kita mengejar dan mencari Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kita nggak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Di Mazmur Daud tadi dia mengatakan bahwa jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau kita haus, kita inginnya minum, bukan? Apa yang kita cari? Air. Kalau kita lapar, yang kita cari apa? Makanan. Kalau kita rindu seseorang, yang kita ingin cari siapa? Orang yang kita rindukan. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu masih pacarmu, entah itu anakmu, karena kalau lagi pergi keluar kota, kamu merindukan seseorang, kamu akan cari dia, kamu akan telepon dia, kamu akan video call sama dia, kamu akan buru-buru, kalau perlu buru-buru pulang. Kalau ada kesempatan bisa pulang lebih cepat, kita pulang lebih cepat. Kenapa? Karena kita rindu sama orang itu. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah jiwa saudara haus sama Tuhan? Apakah saudara merindukan dia? Karena kalau saudara nggak haus, saudara nggak cari Tuhan. Kalau saudara nggak rindu, saudara nggak akan cari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam ibadah seperti ini, di dalam pertemuan doa, di dalam home, atau di kamar pribadi, saya mau katakan di mana ada kehausan dan kerinduan, di situ Roh Kudus akan bekerja lebih dalam kehidupan kita. Jadi seberapa tingkat kehausan dan kerinduan kita itu menentukan tingkat seberapa kita mengalami Tuhan. Orang bisa datang setiap hari Minggu ibadah, orang bisa berdoa di kamarnya, tapi bisa nggak dapat apa-apa loh, nggak bisa nggak ngalami apa-apa loh. Kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri kita untuk punya rasa haus dan punya rasa kerinduan sama Tuhan, we can go to the church service every day kalau perlu. Kita belum tentu mengalami apa-apa. Kalau itu bukan dasarnya dari rasa haus dan rasa kerinduan akan Tuhan. Waktu saya bertobat dulu, dari latar belakang yang gak kenal Tuhan, lalu kenal Tuhan. Yang gak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Kerinduan itu ada, seperti bayi yang lahir yang butuh susu. Bayi kalau lahiran 2 jam nangis, 2 jam nangis, 2 jam. Kenapa? Karena dia lapar. Betul apa betul? Dia lapar, dia butuh susu, dia nangis. Dia gak bisa ngomong. Kalau bayi sudah bisa ngomong, ma aku lapar, kita yang terkejut, kita yang lari. Bayi itu bisa nangis butuh susu. Setiap 2 jam dia butuh susu, dia butuh makan, dia butuh sesuatu untuk dia makan. Dia haus. Orang yang lahir baru, tanda-tandanya paling awal dia punya rasa haus dan lapar yang luar biasa dalam diri dia. Waktu saya lahir baru, setiap hari, kecuali hari Senin pendeta libur biasanya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau ada ibadah di mana, persekutuan mana saya hadir di situ. Apalagi? Ada KKR, datang. Ada acara, datang. Nggak dapat kebagian tempat duduk, duduk di tangga. Nggak kebagian tempat duduk,
karena datang terlambat, karena Jakarta macet, karena baru pulang kerja, duduk di koridor. Tapi di koridor, nangis ngalami Tuhan. Duduk di tangga, nangis ngalami Tuhan. Kita bisa duduk di kursi yang paling empuk sekalipun, di depan kalau perlu. Kalau kita nggak punya rasa haus dan lapar, kita nggak akan ngalami apa-apa. Kerinduanmu, kehausan kita. Disitulah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa datang, diundang seseorang ke pesta, makanannya all you can eat di situ. Saudara boleh makan apa aja di situ. Tapi kalau pada saat sebelum kita datang, kita udah nyemil itu, makan ini, jajan itu. Sebelum kita datang ke pesta, maka pada saat kita datang ke pesta, dikasih hidangan yang paling enak sekalipun. Aduh, gua kayaknya kenyang ya. Kayaknya. Mau ada wagyu sekalipun, kalau ada rasa, kayaknya aku kenyang. Sesuatu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah rasa haus dan lapar itu nggak boleh hilang dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nggak ada yang amin. You are so quiet this morning. Coba senggol kanan kiri mulut, sunyi banget pagi hari ini. Mazmur 63 ayat keempat. Pastor kalau lagi dibedah ya sunyi lah. Masa kita ngomong. Ini lagi meja operasi ini. Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Katakan sama saya lebih baik. Dikatakan bibirku akan memegahkan engkau. Yang kedua, seseorang yang punya hati yang menyembah adalah seseorang yang punya hati yang mengutamakan Tuhan. Daud mengatakan kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Wow. Buat Daud Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada tahtanya, daripada kekuasaannya, daripada kemenangan perang yang dia dapati, bahkan daripada hidupnya sendiri sekalipun. Kenapa? Karena pusat dan penyembahan itu adalah pada Tuhan sendiri. Artinya, kalau kita sedang menyembah Tuhan, berarti Tuhan yang menjadi fokus, menjadi terutama, dan menjadi prioritas kehidupan kita. Saudara catat ini, Tuhan bukanlah bagian dalam hidup kita, tapi Tuhan ada yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Tuhan hanya sekedar bagian kecil dalam kehidupan kita, entah itu saudara sebut itu agama, atau entah itu sebut saudara kerohanian, hidup yang spiritual, kalau saudaranya jadikan itu sempilan atau sempalan dari kehidupan saudara, maka saudara gak akan bisa pernah mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi kalau dia jadi yang terutama dalam kehidupanmu, dialah segalanya dalam kehidupanmu. Dalam setiap aspek dalam kehidupanmu, ada Tuhan di sana. Ada kebenaran Tuhan di sana. Katakan amin. Menyembah itu artinya mengutamakan, mentuankan. Contohnya gini, kalau seseorang menyembah Tuhan, berarti uang itu diutamakan dan dituankan oleh dia. Makanya ada firman Tuhan katakan, jangan engkau cinta akan uang. Bukan berarti kita nggak butuh uang, tapi jangan cinta uang. Tapi cintailah Tuhan. Menyembah uang itu bukan berarti orang sujud menyembah di depan uang, gepokan uang, terus lalu nyembah di situ. Bukan. Tetapi menyembah uang adalah menempatkan atau menaruh uang itu jadi pusat kehidupannya, sumber keamanannya, dan tujuan utama dalam kehidupannya. Di Matius 6 ayat 24 saya masuk di sini sedikit. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah uang. Pertanyaan saya pagi hari ini, saudara mau mengabdi kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mammon? Kalau kamu mengasihi Allah, engkau mengabdi kepadanya, kau pasti akan membenci Mammon dan tidak mengindahkan Mammon.
Tetapi kalau kamu mencintai Mamon dan setia mengabdi kepadanya, maka kamu pasti akan membenci Allah dan tidak mengindahkannya. Tidak mengindahkannya artinya dicuekin, dibiarin. Nggak jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kata mengabdi di dalam bahasa aslinya adalah duoleo. Duoleo itu menjadi budak. Uang itu harusnya menjadi hamba kita, tapi kita yang menjadi hambanya. Doleo itu artinya melayani sebagai hamba. Tunduk kepada, diperbudak oleh, itu artinya. Jadi kalau kita mengabdi kepada Allah, kita memperhambakan hidup kita di hadapan Allah. Kita mengabdi kepada Dia. Tetapi kalau kita mengabdi kepada Mamon, kepada uang, berarti kita menghambakan diri kita, diperbudak dan tunduk kepada uang. Dan di kelas keuangan selalu saya katakan bahwa uang adalah hamba yang baik, tapi dia adalah Tuhan yang kejam. Kalau kita salah menempatkan diri kita, menempatkan siapa jadi pusat hidup kita, uang yang harusnya jadi hamba kita. Kita yang ngatur kemana dia harus pergi. Kita harus atur kemana dia digunakan. Dipakai untuk apa, menabur untuk pekerjaan apa. Untuk pekerjaan Tuhan, kita yang ngatur. Kita yang dibalik, kita yang diatur oleh uang. Kita yang diperhamba dan kita yang diperbudak. Dan saya mau katakan menjadi hamba uang itu, uang adalah Tuhan yang kejam. Dikatakan kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita menjadikan Allah adalah Tuhan kita, Mamon itu harusnya menjadi alat dan hamba kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada Mamon, maka Mamon adalah Tuhan kita, kita yang jadi hambanya. Kita nggak bisa berpihak kepada dua Tuhan sekaligus. Karena hati kita punya kecondongan. Kalau condong kita hati mengutamakan Tuhan, Mamon adalah urusan nomor 2. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kenapa saya harus cari sesuatu yang benda mati daripada saya mengejar Allah yang hidup, yang menjadi sumber penyedia dalam kehidupan kita. Saudara boleh baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan gak pernah mengalami kekurangan sekalipun. Selalu penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena orang tahu sumber utamanya adalah pada Tuhan. Bukan daripada uang. Pastor, tahu dari mana saya menyembah uang atau mengutamakan atau enggak? Yang pertama, saya catat aja ini. Mengukur nilai diri sendiri dan orang lain dari uang. Saya nggak tahu kenapa waktu membuat khotbah ini masuk di area ini. So we need to hear this. Buat kita, kalau orang yang selalu mengukur nilai dirinya atau orang lain dari uang, kalau orang melihat dirinya seperti ini, dia akan menjadi merasa lebih berharga kalau dia kaya punya banyak uang. Tapi dia akan merasa lebih rendah karena dia miskin, gak punya uang. Buat melihat orang lain, kalau kita melihat orang lain lebih kaya, kita merasa punya lebih nilai untuk menghargai dia lebih. Tapi kalau kita lihat orang itu susah, miskin, gak punya uang, cara lihat kita beda. Dan tahu saudara, Tuhan paling membenci perbedaan cara melihat antara satu orang satu dengan yang lain. Tetapi orang yang selalu mengukur dirinya dari hanya uang dan uang dan uang, bisa melihat dirinya, bahkan value dirinya, itu bukan dari apa kata Tuhan, tapi dari berapa banyak uang yang ada di rekening saya. Yang kedua, menyembah uang itu artinya mengutamakan uang lebih daripada Tuhan. Rela mengorbankan waktu doa, ibadah, integritas, bahkan berani mengorbankan Tuhan dan iman demi uang. Yang ketiga, menaruh kepercayaan pada uang sebagai sumber utama. Saudara punya rasa aman kalau punya uang banyak di rekening. Padahal seharusnya kita punya rasa aman bukan karena punya uang, tapi karena kita punya Tuhan yang hidup. Rasa aman kita bukan datang daripada uang. Rasa aman kita datang daripada Tuhan. Tapi pastor, kita kan butuh uang. Saya juga tahu. Saya juga butuh uang.
Tapi rasa aman kita bukan hanya pada uang yang kita miliki, tapi rasa aman kita harus ada pada Tuhan. Yang adalah sumber. Yang keempat, hidup dikuasai oleh keserakahan. Selalu merasa kurang. Selalu gak pernah puas. Firman Tuhan katakan, karena banyak orang yang memburu uang lah, mereka jatuh di dalam dosa. Diburu. Mengejar uang. Saya pernah bagikan ini. Kalau kita mengejar uang, uang yang jadi kepala kita dibuntut yang ngejar. You get the point? Kalau kita mengejar uang, berarti uang yang kita kejar. Saya khotbah ini hati-hati ya, jangan ditwist ya. Hari-hari banyak orang suka ditwist-twist. Kalau kita kejar uang, bukan berarti nih kita nggak butuh uang. Tapi kalau hati kita condongan dan kita kejar uang, berburu uang, kita yang jadi ekornya, dia yang jadi kepalanya. Padahal firman Tuhan menentukan saudara saya untuk kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita jadi kepala, karena kita ikut Tuhan, yang di ekor nih buntutnya ngejar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Dikejar. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman nggak? Saudara yang dikejar sama berkat. Bukan saudara yang kejar berkat. Tapi kalau kita salah posisi, kita yang kejar berkat. Tapi kalau kita posisi kita benar, berkat yang kejar kita. Saya nggak ngomong ini bukan berarti kita harus malas, nggak usah kerja, nggak usah belajar. No. Tapi punya hati yang benar, posisi yang benar. Yang kelima, rela berbuat dosa demi uang. Korupsi, manipulasi, nipu orang, hancurin orang demi uang. Persahabatan digadaikan oleh karena uang semata. Menyembah uang itu artinya menaruh uang itu sebagai pusat kehidupan kita. Matius 22 ayat 36 sampai ayat 38. Yesus mengatakan gini, bercakap-cakap dengan muridnya. Guru, manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita pasti mengasihi Dia. Do you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind? Pertanyaannya. Atau sebaliknya saudara mengutamakan yang lain. Uang, kekayaan, karir, anak, pacar, hobi, game, film, gadget, whatever. Di dalam ibadah seperti ini, saudara ngutamain apa? Saudara bisa duduk loh di dalam ruangan ini loh, sepertinya terlihat mengutamakan Tuhan loh. Tapi gadget saudara nggak bisa lepas. Kecuali saudara catat khotbah hari ini. You can sit here loh. Saya juga nggak tahu. Karena saya cuma lihat kan saudara kayaknya dengerin saya ya. But your heart, hatimu, itu bisa nggak ada di sini loh. Your mind bisa nggak ada di sini. Saudara tahu mau cara lihatnya lagi gimana? Ini menggoncangkan saudara nih. Coba singgung kanan kirimu, jangan tersinggung ya. Ini beleknya makin dalam nih. Kalau pisau operasi makin dalam nih. Saudara mau tahu caranya kita melihat apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Dia yang terutama, Dia yang utama, segenap jiwa kita, hati kita, akal budi kita. Saudara lihat jadwal dan agenda pribadimu. Kalau misalnya sesuatu bertabrakan dengan jadwalmu, jadwal ibadahmu, jadwal doamu, siapa yang kamu menangkan? Mulai pisaunya. Aku melihat ada darah-darah yang mulai keluar dari sayatan-sayatan pisau. Dulu saya aktif banget bowling. Sampai tahun lalu saya masih aktif main bowling. Tapi pada saat masuk tahun ini saya tahu nih enlarge. Wah,
Ini kalau saya harus pertahankan, saya main latihan bowling, ikut liga, ikut pertandingan. Ini gak bisa nih. Ini kacau balau nih. Ada yang mesti dikorbankan. Nomor satu yang saya korbankan, saya berhenti main bowling. Sudah tahu waktu tahun-tahun sebelum lagi zamannya lagi gila main bowling. Lagi ada pertandingan. Tabrakan sama jam corporate prayer. Saya tinggalkan pertandingan bowling, saya datang ke corporate prayer. Tabrakan sama ibadah hari Minggu pertandingannya. Di mana teman-teman saya pada datang. Atlet-atlet dari luar Balikpapan, dari Jakarta. Pemain nasional datang. Jiwa bertanding saya mendidih. Padahal gue udah tahu gue belum tentu menang juga sama mereka. Tapi mendidih kayaknya gue mau main. Tapi saya tahu di hari Minggu saya ada ibadah. Kalau bertabrakan, sorry, no way. Karena bowling bukan yang saya andalkan dalam hidup saya. Tuhan yang saya andalkan dalam kehidupan saya. Mau saya tepuk tangan. Saudara, bersihin aja darah yang ada di dalam, yang keluar dari hatimu. Kasih alkohol. Ada bos datang. Saya mohon izin, saya CP, ikut corporate prayer, saya datang ibadah. Tapi karena ini sudah dibentuk sedemikian rupa, jadi pemimpin saya di kantor dia tahu. Si Daniel ini kalau udah hari Sabtu jam 4, dia pasti permisi. Hari Minggu lu jangan ganggu dia ada di gereja. Dia ibadah. My boss know me well. Tapi itu tidak datang terjadi karena begitu. Tapi kalau kita kerja nggak ada performnya, udah malas, terlambat, deadline nggak pernah terkejar, kerja berantakan, nggak pernah excellence, izin mulu mau ibadah, lu yang diomelin sama bos yang ada. Ibadah mulu, lu kerjaan lu nggak beres. Tapi kalau kita jadi terang, kita jadi berkat. Apa yang jadi tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Kalau kita izin permisi. By the grace of God saya yakin saudara. Minimal saudara mencobanya. Ada orang-orang yang gak berani ngomong. Kenapa? Karena takut kehilangan pekerjaannya. Saya boleh kasih satu rahasia gak? Kalau saudara kerja excellence. Sebegitu rupa Tuhan menyertaimu seperti Yusuf di rumah Potifar. Sedemikian pemimpinmu, perusahaanmu membutuhkan tenagamu. Dan hikmatmu. Dan skillmu. Pengalamanmu. Sedemikian rupa. Saudara gak perlu harus takut kehilangan pekerjaanmu. Justru bos yang takut kehilangan kamu. Ya gak ada yang amin. Ini dengan postur hati yang benar ya. Bukan berarti kita mau seakan-akan. No. Kalau kamu kerjanya benar, excellence. Bos yang takut kehilangan kamu. Bukan kamu yang takut kehilangan pekerjaanmu. Tapi kalau kerjaanmu malas, kerjaanmu biasa-biasa aja, kerjaanmu gak pernah excellence, gak pernah jadi, engkau seharusnya takut kehilangan pekerjaanmu. Makin dalam pisaunya. You get the point? Kalau kamu adalah orang yang paling diandalkan di bidang itu, di departemen itu. Dan kalau nggak ada kamu mungkin mengalami kesulitan perusahaan ini. Perusahaan itu yang membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu jadi orang yang paling gampang mudah digantikan. Kalau lagi ada efisiensi, namamu di list paling pertama yang harus dibantai lebih dahulu. Berarti pekerjaanmu, tanggung jawabmu mudah digantikan oleh orang yang lain. Tapi kalau kamu punya spirit of excellence dalam kehidupanmu. Dan Tuhan menyertaimu. Dan Tuhan memberkati apa yang kamu lakukan. Dibuatnya selalu berhasil. Siapa tuan atau bos yang takut kehilangan seseorang. Kalau yang dia sentuh aja pasti selalu berhasil. Siapa yang mau kehilangan itu? Ada klien, orang, tenant, vendor ngajak ketemu, meeting. Tabrakan sama jam-jam itu. Ganti jam. Maaf saya nggak bisa. Katakan amin. Anak kita lomba di jam yang tabrakan dengan jam-jam kita utamakan Tuhan. Kamu pergi dulu. Kalau masih keburu dia samperin.
Wah pastor, kan katanya harus utamakan. Saya mau tanya, kalau lombanya setiap hari Minggu dan 3-4 minggu berturut-turut karena 17 Agustus. Lomba terus di setiap hari Minggu. Jadi 3-4 hari Minggu gak ibadah gitu. Karena ikut lomba. Get the point. Siapa yang kamu utamakan? Makanya kemarin yang ikut parenting seminar, jangan tuhankan anakmu. Aduh, dalam nih. Bukan berarti kita gak sayang anak. Kita harus sayang Tuhan terlebih dahulu sehingga kita bisa sayang anak kita dengan benar. Kalau kita aja yang utamanya udah salah, salah semua. Udah kasih alkohol? Kalau bangun pagi hari, apa yang kau cari pertama kali? Your Bible or your gadget? Bibleku di dalam gadget, gak usah alasan. Beli buku besok. Di Tokped beli pakai yang buku, jangan alasan. Saya tahu diri saya. Saya kalau pegang gadget, nomor 1 WA pasti jahatnya pasti WA. I know. Makanya saya tahu di rumah saya buku, Bible buku. Gadget nanti dulu, saya buka Bible dulu. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya bukanya gadget dulu, saya pasti ke distract. Ting 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 ting, masuk kerjaan lah, gereja lah, ting 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 ting. Keganggu pasti. Jadi kalau kita udah tahu begitu, wah ini bahaya kalau gini. Berarti saya harus buku Bible yang saya bawa. Kalau kita takut kehilangan hal yang lainnya, tadi saya katakan, uang lah, pekerjaan lah, teman lah, hobi lah, daripada takut kehilangan Tuhan, itu tandanya kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, hatimu, dan akal budimu. Dan saudara catat ini, saudara percaya sama saya, setiap orang yang mengikuti Tuhan pasti diuji dalam hal ini. Saudara mau tahu lagi yang lain? Kalau kita membangun hubungan kita sama Tuhan karena kewajiban atau karena syarat gereja, bukan karena kerinduan, kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Contohnya, kalau saudara datang ke ibadah, itu karena saya orang Kristen, makanya saya harus datang ibadah. Atau misalnya saudara datang ke corporate prayer karena sebagai syarat pelayanan, bukan karena kerinduanmu, berarti saudara belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranmu. Kalau saudara buka Bible pada saat ibadah aja, atau buka Bible pada saat kamu ditunjuk, Pak, minggu depan sharing di home, Bapak ya baru panik buka Alkitab. Berarti saudara belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Mau lagi? Kalau kita udah tahu hari Minggu tuh ibadah pagi, malamnya jangan begadang. Main game sampai subuh, nonton Netflix sampai subuh, paginya telat, paginya gak ibadah. So you skip the service hanya karena saudara gak bisa disiplin hidupmu. Saudara begadang main game, pagi telat bangun, pagi gak ibadah. Kamu belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Saudara buat keputusan dalam kehidupanmu. Ada gak tanya Tuhan dan cari Tuhan? Dengan sungguh-sungguh. Pastor sudah doa, saya juga tahu pasti kamu berdoa. Tapi doanya sungguh-sungguh gak? You seek the Lord, seek His face, cari wajahnya. Tanya Tuhan, inikah kehendakmu Tuhan? Saudara mau cari usaha, bikin usaha baru. Saudara mau pindah kerja. Saudara mau pindah kota. Saudara mau dating sama seseorang. Saudara mau menikah dengan seseorang. Saudara mau tertanam di dalam sebuah gereja lokal atau enggak. Ada gak doa cari Tuhan? Tuhan apa kehendakmu? This is major shift in my life. Jangan karena ada tawaran yang menggiurkan lebih menarik dari kota lain, dari perusahaan lain, saudara cuma nanya doa Tuhan formalitas, saudara pindah ke sana dan pada akhirnya saudara tadinya on fire sama Tuhan, tapi karena saudara di luar kehendak Tuhan, saudara jadi redup fire. Masih Kristen sih.
Masih ibadah di hari Minggu. Tapi saudara sudah ada di luar daripada kehendak Tuhan. Seseorang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang hidupnya berada di pusat daripada kehendak Tuhan. Kita ini bisa berada di gereja, di ibadah, tapi belum tentu kita berada di dalam pusat kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Kita hanya bisa temukan kalau kita bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang di luar daripada kehendak Tuhan. Out of his center of his will. Keluar. Tapi kalau memang Tuhan yang suruh, go, this is new season for you. Go, jangan tinggal jadi salah. Tapi you just stay. Itu yang diutamakan. Tapi karena tawarannya menarik, Pastor. Gaji double, menggiurkan di sana, posisi naik. Saudara nggak tanya Tuhan sungguh-sungguh. Keluar dari God's will. Keluar dari pusat daripada kehendak Tuhan yang kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Saya bagikan ini untuk supaya healthy check up buat kita semua termasuk saya pribadi. Tapi kalau saudara tahu, jangan nunjuk-nunjuk orang. Ini bukan untuk menghakimi orang lain. Ini untuk cek diri sendiri. Adakah saya masih seperti itu? Saudara perhatikan ini. Kita seharusnya memusatkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak dapat berubah dan tidak dapat tergoyahkan. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini maupun sampai selama-lamanya. Yesus adalah batu karang yang teguh, dasar yang teguh. Kalau kita mau punya hidup yang tidak tergoyahkan, berarti pusat hidup kita harus kita letakkan, kita dasarkan, kita taruh kepada sesuatu yang solid, yang tidak dapat tergoncangkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita taruh dasar hidup kita kepada sesuatu yang dapat digoyang, tidak kekal sifatnya, maka ketika sesuatu itu goyang dalam kehidupanmu, hidupmu goyang. Contohnya uang. Sesuatu yang gak kekal pada saat saudara menaruh fondasi hidupmu pada uang. Pada saat uang lagi gak ada, tergoncang ekonomi, hidupmu tergoncang hebat. Kalau itu adalah orang atau pacar, begitu saudara kehilangan pacarmu, duniamu kayak udah kiamat mau runtuh. Yesus datang kedua kali aja udah gak peduli. Duniamu udah runtuh masalahnya. Kalau itu adalah karirmu, kalau itu adalah pekerjaanmu, kalau itu adalah bisnismu, satu kali digoncangkan itu, goyanglah seluruh hidupanmu. Karena memang firman Tuhan katakan langit dan bumi akan digoncangkan untuk satu kali lagi. Tapi yang tidak tergoncangkan hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Biar dia gak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus adalah dasar kokoh, batu karang yang teguh dalam kehidupan kita. Mau ada badai, mau dihajar apapun, kita gak akan goyah. Why? Karena Yesuslah dasar kehidupan kita. Yang ketiga, Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Yang kedua adalah hati yang memuliakan Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang memuliakan Tuhan. Bahasa aslinya kata memuji di sini adalah barak. Yang artinya adalah memuji Tuhan. Memberkati Tuhan, meninggikan dia, mengucapkan syukur kepadanya. Kata memuji-muji dalam bahasa aslinya adalah halal, yang artinya adalah memuji, memuliakan, dan meninggikan. Memuliakan Tuhan itu bicara tentang gesture dan posture. Gesture itu adalah gerakan tubuh kita yang mengekspresikan penghormatan dan pemuliaan. Mengangkat tangan, menyembah Tuhan, berlututlah, bersujudlah, melompatlah, bertepuk tanganlah, menari-nari, memainkan alat musik. Gesture itu penting. Karena tubuh kita ikut menyembah, bukan hanya pikiran kita.
Tetapi nggak berhenti sampai gesture, tapi posture kita, sikap hati kita. Punya nggak kita kerendahan hati dan tunduk? Punya nggak kita hati yang mengucap syukur? Ada nggak kita kasih yang tulus sama Tuhan? Ada nggak hidup kita yang di set apart, kudus dan taat? Ada nggak rasa takut dan hormat sama Tuhan? Itu posture. Makanya tanpa posture, tanpa hati yang benar, gesture lahiriah itu kosong. Tanpa postur hati yang benar, gesturmu, saudara bisa angkat tangan, sujud, guling-guling, salto sambil menyembah Tuhan. Kalau tanpa postur yang benar, kosong. Makanya memuliakan Tuhan, gestur harus plus dengan postur. Jadi hati, sikap hati yang benar, yang mau tunduk, taat, mengutamakan Tuhan, ditambah dengan gesturmu, tubuhmu menyembah Tuhan. Saudara memuliakan Tuhan. Katakan amin. Memuliakan Tuhan itu nyata dalam tindakan yang nyata. Bukan cuma ngomong, aku memuliakanmu Tuhan, mulialah Tuhan. Itu gesturmu bisa begitu, tapi posturmu begitu enggak? Pernah gak kita kepikiran kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya, tindakan aku ini memuliakan Tuhan apa enggak? Entah itu dilihat orang atau tidak dilihat orang. Buah roh yang terlihat atau justru perbuatan daging yang terlihat. Karena firman Tuhan jelas, kalau seseorang yang hidupnya dipimpin oleh roh, buah roh lah yang akan keluar, yang terlihat. Tapi kalau seseorang dipimpin oleh dagingnya, maka perbuatan daging lah yang akan nyata. Tinggal kita lihat, kalau kita cek sama diri sendiri, ini buah roh atau kedagingan kita yang keluar. Karena kalau daging pasti tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau buah roh yang keluar itu sama kita, hidup kita memuliakan Tuhan. That's what I call posture. Kalau kita peka, kita tahu, dan Tuhan pasti tahu. Kita sadar bahwa, aduh, salah nih, nggak boleh gini. Kita cepat berbalik, wah ini salah, ini cepat berbalik. Makanya saya mau katakan sama saudara, seberapa cepat kita berbalik pada saat kita tahu kita salah, menggambarkan atau mencerminkan atau menentukan seberapa kita mengalami kedewasaan kita secara rohani. Kalau kita tahu, aduh salah nih, cepat berbalik datang sama Tuhan, Tuhan forgive me, salah aku nih. Tadi aku salah ngomong, tadi aku ngucapin seharusnya aku nggak ngucapin. Aku melakukan sesuatu yang tadinya nggak perlu, yang seharusnya anak Tuhan tidak lakukan. Cepat berbalik, cepat sadar, cepat. Semakin kita cepat, semakin kita menggambarkan kedewasaan rohaninya. Tapi kalau kita udah nggak sadar, kita udah tahu, kita nggak tahu, tapi apalagi kalau kita tahu, tapi kita nggak mau berubah-berubah, sama sekali tidak menggambarkan kedewasaan secara rohani. Satu hamba Tuhan pernah ngomong begini, kedewasaan rohani diukur dari spend time, spend waktu yang saudara punya di dalam ketaatan. Artinya pada saat saudara dengar sesuatu dari Tuhan, seberapa cepat saudara taat menentukan kedewasaan rohanimu. Semakin spend waktunya pendek, semakin pendek, makin pendek, menggambarkan kedewasaan rohani seseorang. Artinya kalau Tuhan suruh kita sesuatu dan langsung, oke Tuhan, ayo jalan. Semakin saudara cepat spend waktunya, semakin menggambarkan kedewasaan rohani. Tapi kalau Tuhan ngomong, ntar dulu Tuhan ya, aku 2 puasa dulu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, gak taat-taat. Itu menggambarkan ketidakdewasaan rohani kita. Spend waktumu seberapa banyak. Pada saat saudara tahu, saudara lakukan. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik. Yohanes 15 ayat 8, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang terakhir,
So far so good? Bapa dipermuliakan ketika gesture dan postur kita selaras jadi satu. Bapa dipermuliakan. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Ayat 7 dan ayat ke-9. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu dan tanganmu menopang aku. Yang keempat, hati yang menyembah adalah hati yang melekat dengan Tuhan. Hati yang menyembah adalah hati yang melekat dengan yang disembah. Tadi saya katakan kalau kita semakin menyembah uang, maka hati kita melekat sama uang. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, maka hati kita semakin melekat sama Tuhan. Melekat dalam bahasa aslinya adalah dabak, yang artinya menempel erat, berpaut, melekat, mengikuti dengan setia, bergabung, bersatu. Ayat yang sama dipakai di Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu, dabak kata yang sama dipakai orang yang melekat hatinya sama Tuhan. Sama seperti suami istri yang menjadi satu. Melekat itu artinya erat hubungannya. Intim. Gak bisa dipisahkan satu dengan lain. Ayat terakhir. Roh Kudus mengingatkan saya tentang apa yang terjadi di Yohanes. Waktu Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuat banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekat artinya aku di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Melekat itu sama seperti pokok anggur dengan rantingnya yang tidak terpisahkan, yang terhubung, yang tersambung terus-menerus, yang konsisten. Dengan kata lain, seorang penyembah itu tidak bisa terlepas dari yang dia sembah. Bahkan dikatakan firman Tuhan pada saat dia semakin menyembah yang dia sembah, semakin dia serupa dengan yang dia sembah. Seorang penyembah itu bukan pada saat menyembah, pada saat lagi mau ada jadwal, oh hari ini minggu depan aku jadwal PW, aku baru menyembah Tuhan. Itu bukan seorang penyembah. Tapi seorang penyembah, gak peduli mau ada jadwal apa enggak, hidupku selalu terhubung dan terkonek dengan Tuhan. Katakan amin. Kesimpulannya. So far so good. Udah dijahit kembali. Kan hasil operasi mesti dijahit kembali. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang gak gampangan. Orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang kita bisa memuliakan Tuhan dari bibir kita, tetapi hati kita, postur hati kita itu salah. Tapi jemaat GKS Balikpapan dengar baik. Saudara hari ini saudara belajar sesuatu. Saudara belajar tentang hati yang menyembah. Hati yang mencari Tuhan. Hati yang mengutamakan Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Hati yang melekat sama Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Kemarin di Starji saya ngomong gini sama anak-anak Starji. Minggu lalu luar biasa ya? Iya. Gimana? Wah dahsyat, powerful. Anak muda datang, lompat, tersungkur, menyembah Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu apa yang saya bagikan kepada Starji juga saya mau bagikan buat GKS Balikpapan yang udah dewasa. Kita jangan sampai terjebak pada namanya event. Yes, Tuhan bisa pakai event untuk menjamah orang, untuk menjamah anak-anak muda. Jangan kita bias dengan yang namanya event. Kemarin dalam 2 minggu terakhir saya datang dengan baju olahraga.
Waktu Youth Fire Day saya pakai baju baseball. Ada yang nanya sama saya, Pastor itu Shohei Ohtani ya? Iya. Pemain MLB, Major League Baseball. Orang Jepang, one of the top player right now. Unik. Dia bisa mukul, dia bisa pitcher, dia bisa lempar bolanya, dia bisa jadi orang yang hitter. Sama jago. Kenapa? Why I love sports? Kenapa saya suka sports? Karena sports itu mengajarkan kedisiplinan. Sports itu menggambarkan komitmen. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang cuman melihat sebuah pertandingan dan ketika ada kemenangan di situ dirayakan, sorak-sorai, piala diangkat, orang tepuk tangan, the glorify ada di situ. Tapi saudara tahu nggak, seorang bisa diglorify karena kemenangannya di dalam pertandingan itu karena kedisiplinan yang dibangun dari kecil. Dibawa sama ayahnya umur mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun. Udah di lapangan baseball, pukul baseball terus. Anak-anak kecil pada mainan di mall mungkin. Dia udah di teng-teng sama ayahnya. Jemur-jemur pagi hari, main baseball. Entah itu baseball, entah itu renang, entah itu basket, whatever olahraga pun. Kalau anak kecil terus, dia nangis, aduh aku masih ngantuk. Ayo latihan. Ayo latihan. Saya pernah ada satu video. Seorang anak kecil, saudara masih pernah lihat di TikTok atau di Reels. Anak kecil main pingpong. Sampai nangis-nangis diomelin sama coachnya, sama orang tuanya. Nangis. Saudara tahu ya nangis itu sempat kemarin nomor 1 di dunia pemain pingpong perempuan. Waktu dia kecil. Kita gak pernah lihat lagi pada nangis-nangisnya. Yang kita lihat cuma glorify-nya doang. Pada saat lagi menang. Saya ngomong gini maksudnya apa? Kita jangan sampai terjebak hanya pengen ngelihatnya tuh event. Pestanya. Glorifikasinya. Tapi kita gak pernah bangun kedisiplinan kita. The boring part-nya. Apa tuh boring part-nya? Datang setiap Sabtu Starji, duduk, dengerin khotbah, di training, di teaching, diperlengkapi. That's the boring part. Tapi saya mau katakan kalau saudara gak pernah disiplin dalam boring part-nya, saudara gak akan pernah lihat glorifikasi di belakangnya. Yang kita lihat cuma orang cetak gol, wah menang. Orang puja-puja dia, minta ajak foto. Kalau atlet minta tanda tangan di bajunya. Saudara tahu untuk satu tanda tangan di bajunya, berapa banyak lembah kebosanan yang harus dilewati dari masa kecilnya. Kita cuma lihatnya glorifikasinya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sukanya cuma lihat glorifikasinya, tapi kita nggak pernah bangun kedisiplinan kita. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Nangkep gak? Heboh. Kalau udah event paling heboh. Tapi kalau udah urusan kedisiplinan dan hal yang membosankan. Tanda kutip. That's the boring part. Nah saudara tahu. Buat orang yang memang belum benar-benar. That's the boring part. Tapi kalau orang yang sudah enjoy di dalam kehidupannya. Dia mungkin bisa menikmati. Saudara gak perlu suruh dia bangun pagi, dia akan bangun pagi sendiri, dia akan lari, dia akan jogging, dia akan nge-gym, dia akan latihan sendiri. Pada saat awalnya susah. Kenapa? Karena masih anak-anak. Ngerti gak sih maksud saya? Kita tahu atlet hebat, gak ada yang begitu. Gak usah disuruh. You name it. Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, you name it. Orang datang latihan on time, dia before time udah di lapangan. Orang pulang dia masih di lapangan. Kobe Bryant, tim Amerika, tengah malam masih pergi dugem teman-temannya. Pulangnya subuh pagi, mau pulang kamar mau tidur, Kobe Bryant udah pakai baju training. Lu bilang mau kemana? Gue mau latihan. Temennya baru mau tidur, dia udah pergi latihan jam 5 pagi. Udah di lapangan. That kind of discipline. Makanya membuat dia
beda banget sama yang lain. Namanya dikenang lebih daripada yang lain. Why? Karena dia bayar harga. Kita kalau mau ikut Yesus, gak bisa tuh. Kalau cuman pas mau glorifikasi partnya aja. Kalau ada event kita baru muncul, baru semangat. Pada saat lagi disiplinnya. Every week, rutin. Kitanya loyo. No. Kita bukan orang Kristen yang di-drive oleh event. Tapi kita jadi orang Kristen yang di-drive oleh kehendak Tuhan. Amen.